Shalom warga kerajaan sorga, di pagi yang indah ini Kingdom Daily Devotion saya akan dibantu oleh Yosi Ariangga. Yes. Nah Yosi, Hai. tolong bacakan ayatnya Yos. Oke, Kisah Para Rasul 15 ayat 16-17. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan runtuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Judul Kingdom Daily Devotion hari ini adalah membangun kembali. Nah ayat bacaan hari ini merupakan perkataan daripada Yakobus, murid Yesus, selama sidang di Yerusalem, di mana para pemimpin gereja mula-mula membahas masalah apakah orang-orang yang bukan Yahudi yang bertobat menjadi Kristen pada saat itu perlu menaati hukumnya Musa seperti sunat contohnya. Nah Yakobus merujuk pada sebuah nubuatan untuk mendukung gagasan bahwa orang-orang bukan Yahudi termasuk dalam rencana penebusan daripada Tuhan. Ayat ini berbicara tentang sebuah pemulihan, tentang bagaimana Tuhan yang kembali ingin membangun apa yang telah rusak dalam hidupnya manusia. Apa yang telah rusak? Kehidupan manusia yang telah ditebus oleh Yesus di salib. Itu adalah kehidupan yang tadinya rusak, ditebus, dan bahkan diberikan kehidupan yang baru. Contoh yang digunakan adalah restorasi daripada kemah Daud yang runtuh. Kemah Daud atau tabernakel Daud ini adalah simbol kerajaan Allah dan kehadirannya di antara umatnya. Nah, kemah Daud ini dibangun oleh Raja Daud sendiri untuk menaungi tabut perjanjian Allah pada saat itu. Nah, tabut perjanjian itu merupakan simbol daripada hadirat Tuhan. Nah, janji ini mengungkapkan hati Tuhan bahwa Dia adalah pemulih. Di mana ada kehancuran, Dia membawa perbaikan. Di mana ada jarak, Dia membawa rekonsiliasi kepada manusia kepada Tuhan. Di mana ada pengucilan, Dia membawa sebuah sambutan, sebuah pelukan yang sangat hangat. Dia menerima manusia, menerima kita orang yang berdosa dengan lewat karya penebusan di kayu salib. Sama seperti Allah berjanji untuk membangun kembali kemah Daud, ya. Dia mampu dan bersedia untuk membangun kembali bagian-bagian yang rusak dalam hidup kita. Dia membangun kembali kemah Daud itu secara metafor ya, yang dibangun kembali itu hidup kita di dalam sini. Nah, baik itu hubungan, mimpi kita mungkin, ya cita-cita, iman atau tujuan. Nah, janji Tuhan itu bukan hanya untuk menambal semuanya, tetapi untuk memulihkan sepenuhnya demi kemuliaannya Dia. Itu sebabnya percayalah kepada janji-janji Tuhan. Janji Tuhan bukan nambal-nambal, tetapi memulihkan. Ya, memulihkan dari awal, memulihkan dengan sesuatu yang baru diberikan kepada kita. Pastikan satu hal, karena hidup kita digambarkan seperti pondok atau kemah Daud yang menaungi hadirat Tuhan, maka penuhi hidup kita dengan ucapan syukur, pujian, dan penyembahan. Kenapa? Karena kan sekarang hadirat Tuhan tinggal di dalam sini, tinggal di dalam kita. Nah, di 1 Tawarikh 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 itu dikatakan dengan sangat-sangat luar biasa bahwa ayo kita mulai hidupan kita dengan ucapan syukur. Apapun pergumulan hari ini, teruslah mengucap syukur, puji nama Tuhan, dan tetaplah memberikan semua aspek kehidupan kita kepada Tuhan, karena itulah penyembahan yang sejati. Ya, jadi kembali sekali lagi, kita sudah mendapatkan hadirat Tuhan yang ada di dalam sini, senantiasa mengucap syukur bahwa Tuhan sudah ada bersama dengan kita. Biarkan apapun yang sedang kita lewati hari ini, kalau kita atasi dengan ucapan syukur, pasti hati kita jadi teduh. Betul, Yos? Yes, betul sekali, Bang. Betul sekali. Itu sebabnya hari ini kita mulai dengan doa dan kita percaya apapun yang kita sedang hadapi dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur seperti kemah Daud dulu yang menaungi tabut perjanjian yang merupakan lambang daripada hadirat-Mu. Hari ini hadirat Tuhan ada di dalam kami. Kalau Tuhan mengatakan Engkau akan memulihkan kembali kemah Daud, berarti Tuhan akan memulihkan kembali kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu, dan Tuhan sudah memulihkan hidup kami di kayu salib. Itu sebabnya hadirat Tuhan sekarang tinggal di dalam kami. Dan ketika di kemah Daud terjadi puji-pujian, penyembahan, dan lain sebagainya, kami pun patut melakukan hal yang sama.
karena hadirat Tuhan sudah tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami memuji nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau manunggal sama kami, Engkau tinggal di dalam kami, Roh Kudus-Mu ada di dalam kami. Itu sebabnya kami gak takut bahaya, apapun masalah yang kami hadapi bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan beserta dengan kami, Tuhan diam di dalam kami. Itu adalah hal yang sangat indah, sangat luar biasa, buat kami sadar Tuhan, hari lepas hari, hadirat Tuhan ada di dalam kami. Mengucap syukur buat hari yang baru, dan kami akan buka hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berdiam, Tuhan yang tinggal, Tuhan yang bersemayam di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kita sama-sama katakan amin. Amin. Have a blessed day dan Tuhan Bye. Yesus memberkati. God bless you.